Shin Tae-yong akui tahu cara atasi Jepang, strategi rahasia pelatih timnas Indonesia jelang laga krusial. Shin Tae-yong mengungkapkan kepada media Korea Selatan bahwa dia punya strategi khusus untuk mengatasi Jepang. Apa yang menjadi kunci utama yang akan diterapkan pelatih timnas Indonesia untuk menghadapi tim Samurai Biru yang terkenal kuat? Tanpa cedera, timnas Indonesia siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapkah Garuda hadapi tantangan besar? Setelah menjalani persiapan intens, seluruh pemain timnas Indonesia dikabarkan dalam kondisi fit tanpa cedera. Dengan penuh semangat, mereka siap menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Apakah Garuda bisa menunjukkan kekuatan terbaiknya dalam ujian besar ini? Kevin Dix berjalan mulus, kini PSSI siapkan langkah selanjutnya, naturalisasi striker baru. Setelah sukses dengan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI kini fokus pada langkah berikutnya. Kali ini, striker asing menjadi target utama untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Siapa pemain yang akan mengikuti jejak Kevin Dix dan apa dampaknya bagi skuad Garuda? Shin Tae-yong belak-belakan soal Arab Saudi dan pelatih barunya. Apa yang dikatakan pelatih timnas Indonesia jelang pertandingan? Menjelang laga melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong tidak menahan diri untuk berbicara belak-belakan mengenai kekuatan tim lawan dan perubahan di tubuh mereka. Apa yang dikatakan pelatih timnas Indonesia tentang pelatih baru Arab Saudi dan strategi yang perlu diwaspadai? Yeom Ki-hun beri peringatan keras untuk striker timnas Indonesia. Jangan manja, harus bisa cetak gol di semua kondisi. Yeom Ki-hun, pelatih timnas Indonesia, memberikan pesan tegas kepada para striker. Dia menegaskan bahwa pemain depan harus mampu mencetak gol dalam berbagai kondisi, tanpa alasan atau pengecualian. Apa yang mendasari pernyataan keras ini dan bagaimana dampaknya bagi striker timnas? Timnas U20 Indonesia tiba di Jepang, siap hadapi 5 laga uji coba penting jelang Piala Asia U-Strip 20 2025. Timnas U20 Indonesia baru saja mendarat di Jepang dengan misi besar di depan mata. Mereka akan melakoni 5 laga uji coba penting sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa kita harapkan dari perjalanan tim muda ini di negeri Sakura? Ivar Jenner absen lawan Jepang. Siapa pengganti ideal di lini tengah timnas Indonesia? Absennya Ivar Jenner dalam laga melawan Jepang memberikan tantangan besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Siapa yang pantas mengisi kekosongan ini dan bisa memberi dampak positif di tengah tekanan Jepang? Temukan pilihan terbaik untuk menggantikan Jenner. Kembali ke Persija, Kapten Timnas U20 Indonesia tanggapi kondisi cedera yang mengguncang. Kembalinya sang kapten ke Persija setelah memperkuat Timnas U-Strip 20 Indonesia memunculkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan cederanya? Simak perjalanan pemulihan pemain muda yang sedang jadi sorotan ini. Media Jepang samakan timnas Indonesia dengan Cina. Isu ranking FIFA dan pemain naturalisasi jadi sorotan. Media Jepang mengejutkan dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Cina, mencuatkan isu ranking FIFA yang rendah dan kontroversi soal pemain naturalisasi. Apa yang sebenarnya membuat kedua tim ini dibandingkan dan bagaimana tanggapan timnas Indonesia menghadapi pandangan ini?
sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong akui tahu cara atasi Jepang, strategi rahasia pelatih timnas Indonesia jelang laga krusial. Shin Tae-yong mengungkapkan kepada media Korea Selatan bahwa dia punya strategi khusus untuk mengatasi Jepang. Apa yang menjadi kunci utama yang akan diterapkan pelatih timnas Indonesia untuk menghadapi tim Samurai Biru yang terkenal kuat? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku kepada media Korea Selatan bahwa dirinya tahu cara menghadapi Jepang jelang melawan skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, 15 November 2024. Jepang bakal menjadi tantangan tersendiri buat Shin Tae-yong pada putaran ketiga kualifikasi ini. Pasalnya, timnas Indonesia sebelumnya pernah dikalahkan Jepang saat ditukangi Shin Tae-yong. Kala itu, tim Merah Putih menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 24 Januari lalu. Tak hanya soal kekalahan yang telah dirasakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut, timnas Indonesia saat ini juga dalam situasi membutuhkan poin agar bisa memenuhi target finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat kelima klasemen dengan mengemas 3 poin, sama dengan Cina yang berada di posisi juru kunci. Untuk itu, laga melawan Jepang tak akan menjadi pertandingan yang mudah buat tim Merah Putih. Shin telah memanggil 27 pemain terbaik timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kendati begitu, pelatih berusia 54 tahun tersebut tak bisa menutup mata bahwa dua tim lawan tersebut telah langganan tampil di Piala Dunia. Tak hanya soal peringkat FIFA, tetapi juga kualitas Wataru Endo dan kawan-kawan memang berada di atas skuad Garuda. Untuk itu, Shin terang-terangan mengaku Jepang bakal sulit diatasi. Sebenarnya Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, ujar Shin Tae-yong. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Tanpa cedera, timnas Indonesia siap tempur lawan Jepang dan Arab Saudi. Siapkah Garuda hadapi tantangan besar? Setelah menjalani persiapan intens, seluruh pemain timnas Indonesia dikabarkan dalam kondisi fit tanpa cedera. Dengan penuh semangat, mereka siap menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. Apakah Garuda bisa menunjukkan kekuatan terbaiknya dalam ujian besar ini? Manajer timnas Indonesia Sumarji menjawab kekhawatiran publik soal cederanya beberapa pemain kunci skuad Garuda. Apalagi timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda diganggu oleh isu cederanya pemain kunci. Nama pertama adalah Mads Hilgers. Pemain 23 tahun tersebut mengalami cedera hamstring saat membela klubnya FC Twente. Nama berikutnya yang dikabarkan mengalami cedera adalah Yakob dan Yance Sayuri. Keduanya cedera saat Malut United menantang Persita Tangerang. Meski begitu, Sumarji membantah kabar tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi para pemain timnas Indonesia sudah siap tempur. Seluruh pemain timnas Indonesia sudah siap beradu lawan Jepang dan Arab Saudi. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji.
Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Ms. Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. Itu setelah dari 4 pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan kolega meraih 3 hasil imbang dan menderita 1 kekalahan. Kevin Dix berjalan mulus, kini PSSI siapkan langkah selanjutnya, naturalisasi striker baru. Setelah sukses dengan proses naturalisasi Kevin Dix, PSSI kini fokus pada langkah berikutnya. Kali ini, striker asing menjadi target utama untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Siapa pemain yang akan mengikuti jejak Kevin Dix dan apa dampaknya bagi skuad Garuda? Proses naturalisasi Kevin Dix dan pemain Timnas Indonesia lainnya berjalan lancar. Proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, kini memasuki tahap yang lebih lanjut. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa proses naturalisasi striker berposisi tersebut berjalan mulus dan tetap dilanjutkan. Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (5 November 2024), permohonan naturalisasi untuk Kevin Dix, Estella Lopati, dan Noah Leatomu telah disetujui. Selanjutnya, proses ini akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara untuk mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres. Dan setelah itu, tahap pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI akan dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM. Meskipun masih ada beberapa tahap yang harus dilalui seperti pengambilan sumpah WNI di Denmark pada 7 November 2024, proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan dapat selesai tepat waktu. Pemain yang saat ini berkarier di klub Denmark, FC Copenhagen, ini sangat diharapkan bisa segera membela Timnas Indonesia, terutama menjelang laga penting Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. PSSI pun mengakui bahwa mereka berusaha mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix agar dia bisa tampil dalam kedua laga tersebut. Yunus Nusi juga menambahkan bahwa untuk proses selanjutnya, PSSI masih dalam tahap pencarian pemain berposisi striker yang berpotensi dinaturalisasi. Kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus. Namun, Yunus mengaku bahwa PSSI kesulitan mencari striker yang tepat, baik dari pemain keturunan maupun lokal. Meskipun demikian, beberapa rekomendasi mulai masuk dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan mengambil keputusan lebih lanjut. Saat proses naturalisasi pemain striker ini sudah pasti, PSSI akan segera melaporkan kepada Kemenpora untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Dengan begitu diharapkan Timnas Indonesia bisa semakin kuat dan siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Dengan berbagai langkah yang diambil, PSSI terus berupaya membentuk tim yang solid dan kompetitif, berharap agar para pemain naturalisasi dapat segera memberikan kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of
with everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of Shin Tae-yong belak-belakan soal Arab Saudi dan pelatih barunya, apa yang dikatakan pelatih timnas Indonesia jelang pertandingan. Menjelang laga melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong tidak menahan diri untuk berbicara belak-belakan mengenai kekuatan tim lawan dan perubahan di tubuh mereka. Apa yang dikatakan pelatih timnas Indonesia tentang pelatih baru Arab Saudi dan strategi yang perlu diwaspadai? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berbicara belak-belakan soal kekuatan Arab Saudi dan pelatih barunya. Seperti diketahui, Arab Saudi telah memiliki pelatih baru setelah Roberto Mancini dipecat. Arab Saudi saat ini ditangani oleh pelatih asal Prancis, Hervé Renard. Dia menggantikan posisi Roberto Mancini setelah Arab Saudi sempat ditahan imbang timnas Indonesia 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada 5 September lalu. Setelah hasil itu, sebenarnya Arab Saudi sempat meraih kemenangan 2-1 atas Cina. Namun dalam laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikutnya, Mancini menelan kekalahan 0-2 dari Jepang dan ditahan imbang Bahrain 0-0. Dengan hasil-hasil itu, manajemen tim berjulukan The Green Falcons pun langsung memecat Mancini dan dia digantikan pelatih asal Prancis tersebut. Arab Saudi dengan disebut Renard akan melawan timnas Indonesia pada laga ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, 19 November 2024. Shin Tae-yong bicara belak-belakan dengan media Korea Selatan soal opininya terkait Arab Saudi dan pelatih barunya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut menilai bahwa Arab Saudi akan lebih layak mengincar kemenangan pada laga di kandang sendiri. Untuk itu, secara tak langsung dia mengingatkan agar Arab Saudi tak terlalu percaya diri mengincar kemenangan di kandang timnas Indonesia nantinya. Arab Saudi adalah tim yang layak mengincar kemenangan di kandang sendiri, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memperkirakan datangnya Hervé Renard tak akan mengubah komposisi pemain terlalu banyak. Ditambah lagi waktu persiapan tim yang dilakukan sangat singkat sehingga pelatih asal Prancis itu diyakini tak akan melakukan banyak perubahan. Shin Tae-yong bahkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang meraih kemenangan apabila Arab Saudi melakukan perubahan besar nantinya dengan pelatih baru. Hal ini karena Shin Tae-yong mengaku tahu kecenderungan unik pemain Arab Saudi. Apabila mempertahankan gaya permainannya, mereka bisa mengalami kesulitan. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 di kandang lawan. Oleh karena itu, Shin telah mengetahui kekuatan tim lawan. Dia justru melihat timnas Indonesia memiliki peluang meraih poin saat melawan Arab Saudi nantinya. Sulit bagi Arab Saudi untuk tiba-tiba berubah hanya karena ada pelatih Hervé Renard yang baru saja ditunjuk, kata Shin. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. Yeom Ki-hun beri peringatan keras untuk striker timnas Indonesia. Jangan manja, harus bisa cetak gol di semua kondisi. Yeom Ki-hun, pelatih timnas Indonesia, memberikan pesan tegas kepada para striker. Dia menegaskan bahwa pemain depan harus mampu mencetak gol dalam berbagai kondisi, tanpa alasan atau pengecualian. Apa yang mendasari pernyataan keras ini dan bagaimana dampaknya bagi striker timnas?
Pelatih Yeom Ki-hun janji asah striker timnas Indonesia jadi lebih tajam. Pelatih asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan para striker timnas Indonesia. Tugas utamanya adalah mematangkan lini serang skuad Garuda, terutama saat pemusatan latihan dalam kurung TC menjelang laga internasional. Dengan fokus pada persiapan untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, Yeom akan lebih mendalami kualitas striker-striker yang dipanggil, seperti Hoki Caraka, Ramadhan Sananta, dan Rafael Struijk, yang akan terus diasah kemampuannya. Yeom Ki-hun menegaskan dalam pelatihan kali ini, mental para penyerang menjadi fokus utamanya. Pemain harus memiliki keyakinan tinggi untuk bisa menyelesaikan setiap peluang yang ada di depan gawang lawan, ujarnya. Menurutnya, mentalitas yang kuat sangat penting bagi seorang penyerang yang memiliki tugas utama mencetak gol. Saya ingin meningkatkan rasa percaya diri mereka. Mereka harus yakin bisa mencetak gol kapan saja, tambah mantan pemain Suwon Samsung Blue Wings ini. Lebih lanjut, Yeom menekankan pentingnya kemampuan eksekusi yang sempurna, termasuk dalam pengambilan keputusan saat mendapatkan kesempatan. Selain itu, para striker juga harus terus berusaha membuka ruang dan bergerak aktif untuk mencari peluang. Timing adalah kunci. Seorang penyerang harus tahu kapan harus melepaskan tembakan, dan itu tidak bisa hanya didapat dengan menunggu. Mereka harus bergerak untuk mencari ruang, jelas Yeom. Menurutnya, kemampuan tersebut tidak bisa diperoleh begitu saja. Para pemain harus terus berlatih dengan konsisten, terutama dalam hal menempatkan diri sebelum melakukan tembakan. Kemampuan itu perlu latihan yang berkelanjutan, dan saya yakin dengan kerja keras, mereka akan mampu menemukan posisi terbaik untuk mencetak gol, tegasnya. Dengan pengalaman yang dimiliki di Korea, Yeom bertekad untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya kepada para pemain timnas Indonesia. Meskipun waktu kebersamaan dengan pemain terbatas, dia yakin bahwa striker timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik. Waktu yang saya miliki bersama tim sangat terbatas, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berbagi pengalaman saya, terutama dalam hal mencetak gol, tutup Yeom Ki-hun. Dengan bimbingan pelatih yang berpengalaman ini, para striker timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih tajam dan siap bersaing di level internasional. Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up. Timnas U20 Indonesia tiba di Jepang, siap hadapi 5 laga uji coba penting jelang Piala Asia U-Strip 20 2025. Timnas U20 Indonesia baru saja mendarat di Jepang dengan misi besar di depan mata. Mereka akan melakoni 5 laga uji coba penting sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Apa yang bisa kita harapkan dari perjalanan tim muda ini di negeri Sakura? Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Timnas U20 Indonesia telah tiba di Jepang untuk melanjutkan pemusatan latihan dalam kurung TC sebagai persiapan menjelang Piala Asia U20 2025 di Cina. Dengan semangat yang tinggi, tim yang dilatih oleh Indra Syafri ini menjalani TC di Bali terlebih dahulu sejak 27 Oktober hingga 3 November 2024. Dan kini melanjutkan rangkaian latihan di Jepang dari 6 hingga 23 November 2024. Meskipun lawan yang akan dihadapi di Piala Asia U20 masih belum diketahui karena drawing baru akan digelar pada 7 November 2024, Timnas U20 Indonesia tetap berfokus pada persiapan terbaik.
Tim Merah Putih bertekad untuk tampil maksimal di turnamen bergengsi tersebut yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Setibanya di Jepang, skuad Garuda Nusantara mendapat sambutan hangat dari KBRI Tokyo dan komunitas penggemar Timnas Indonesia yang ada di Jepang. Program pelatihan Timnas U20 Indonesia di Jepang ini merupakan kesempatan berharga untuk mempersiapkan tim menuju Piala Asia U20 tahun depan, ujar perwakilan KBRI Tokyo. Mereka juga memastikan bahwa dukungan penuh akan diberikan kepada Timnas U20 Indonesia selama di Jepang. Pelatih Indra Syafri mengapresiasi penyambutan yang diberikan oleh KBRI Tokyo dan penggemar setia Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa TC di Jepang ini sangat penting sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi Piala Asia U20 2025. Selama di Jepang, kami akan melaksanakan 5 laga uji coba melawan klub-klub dengan level kompetisi setara Liga 2 dan tim universitas, ujar Indra Syafri. Dengan semangat dan persiapan yang matang, Timnas U20 Indonesia siap memberikan yang terbaik dan membanggakan rakyat Indonesia di ajang Piala Asia U20 2025 mendatang. Jangan lewatkan perjalanan gemilang skuad Garuda Nusantara yang sedang berjuang untuk meraih prestasi di kancah Asia. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always. Ivar Jenner absen lawan Jepang. Siapa pengganti ideal di lini tengah Timnas Indonesia? Absennya Ivar Jenner dalam laga melawan Jepang memberikan tantangan besar bagi Timnas Indonesia, terutama di lini tengah. Siapa yang pantas mengisi kekosongan ini dan bisa memberi dampak positif di tengah tekanan Jepang? Temukan pilihan terbaik untuk menggantikan Jenner. Ivar Jenner dipastikan absen. Shin Tae-yong hadapi tantangan baru melawan Jepang. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, dipastikan akan absen dalam laga penting melawan Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Kehilangan Jenner tentu menjadi pukulan bagi Timnas Indonesia. Mengingat kualitas pemain muda asal Jong FC Utrecht ini yang telah terbukti konsisten menjadi pilihan utama Shin Tae-yong, baik di tim senior maupun tim U23. Absennya Ivar Jenner disebabkan oleh akumulasi 2 kartu kuning yang didapatkan dalam 2 pertandingan sebelumnya. Kartu kuning pertama didapat pada laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 yang diterimanya di penghujung pertandingan menit ke-10. Kartu kuning kedua diterima saat melawan Cina pada 15 Oktober 2024 setelah Jenner melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan balik lawan pada menit ke-40. Dengan 2 kartu kuning berturut-turut, Jenner pun terpaksa harus menjalani hukuman dan tidak bisa tampil melawan Jepang. Keputusan ini menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia, mengingat Jenner selalu tampil sebagai pemain starter dan memiliki kontribusi besar dalam lini tengah tim. Gaya bermainnya yang seimbang antara bertahan dan mengatur serangan membuatnya menjadi pilihan utama Shin Tae-yong. Dengan absennya Jenner, kini muncul pertanyaan besar mengenai siapa yang akan mengisi posisinya di lini tengah. Shin Tae-yong sendiri tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah. Dari 27 pemain yang dipanggil untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi, hanya ada 3 pemain tengah yang tersisa, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Nathan Chuaon. Nathan Chuaon lebih sering dimainkan dalam peran bertahan, sementara Ricky Kambuaya mungkin akan kembali menjadi cadangan. Melihat situasi ini, kemungkinan besar Shin Tae-yong akan menurunkan Tom Haye sebagai pengganti Jenner.
Dalam beberapa pertandingan terakhir, Hayes selalu dimainkan pada babak kedua, tetapi kali ini ia bisa dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai gelandang pengatur serangan. Hayes akan membutuhkan bantuan dari pemain bertahan, dan pilihan yang paling logis sepertinya akan jatuh kepada Nathan Chuaon yang dikenal sebagai gelandang dengan kemampuan bertahan yang solid. Keputusan ini tidak mudah bagi Shin Tae-yong mengingat timnas Indonesia akan menghadapi Jepang, pemuncak klasemen grup C yang saat ini berada di peringkat 15 dunia versi FIFA. Jepang tentu saja akan menjadi lawan yang sangat tangguh, dan Shin Tae-yong kemungkinan akan kembali mengandalkan strategi bertahan seperti yang dilakukannya saat menghadapi Jepang di Piala Asia 2023. Dengan skema serangan balik yang menjadi andalan, posisi lini tengah akan sangat krusial dalam mengatur ritme permainan. Dalam hal ini, Tom Hayes dan Nathan Chuaon akan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Dengan kombinasi ini diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan perlawanan yang maksimal meski tanpa Ivar Jenner. Kembali ke Persija, Kapten Timnas U20 Indonesia tanggapi kondisi cedera yang mengguncang. Kembalinya sang kapten ke Persija setelah memperkuat Timnas U-Strip 20 Indonesia memunculkan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan cederanya? Simak perjalanan pemulihan pemain muda yang sedang jadi sorotan ini. Kapten Timnas U20 Indonesia Donny Tri Pamungkas dalam kondisi cedera. Sebelumnya, Donny tidak dibawa dalam pemusatan latihan (TC) Timnas U20 Indonesia. Pelatih kepala Garuda Nusantara, Indra Syafri memberikan kebijakan bahwa pemain yang reguler tetap berada di klub. Tujuannya agar mereka bisa berkembang di kompetisi dan tidak harus bergabung di TC. Kembali ke Persija Jakarta, Donny Tri justru harus fokus menjalani pemulihan. Dia mengalami cedera saat menjalani TC di Timnas U20 Indonesia. Hasilnya dia tidak bisa bermain untuk tim Macan Kemayoran pada duel melawan Madura United yang digelar Rabu nanti. Dokter tim Persija Muhammad Ande Ansah menjelaskan kondisi Donny dipastikan tidak bisa bermain. Pasalnya ada masalah di bagian kaki kiri dan harus mendapatkan perawatan intensif. Pihak tim akan berusaha keras agar sang pemain bisa pulih dan membela Macan Kemayoran. Donny mengalami cedera di kaki kirinya, sehingga ia tidak bisa tampil dalam pertandingan terdekat. Ia harus menjalani perawatan medis agar cepat pulih 100%, kata Muhammad Ande Ansah. Sementara itu, Indra Syafri menjelaskan saat ini target Timnas U20 Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025. Mereka harus menembus 4 tim terbaik di Piala Asia nanti untuk mendapatkan tempat di Piala Asia. Saat ini, Garuda Nusantara sedang berada di Jepang untuk menjalani pemusatan latihan. Dia optimis membawa timnya lolos karena persiapan yang dilakukan saat ini sudah maksimal. Timnas U20 Indonesia yang dipersiapkan sejak Januari telah melalui beberapa tahapan dan target, seperti lolos ke Piala Asia dan juara di ASEAN Cup. Sekarang kita memulai persiapan sebaik mungkin menuju Piala Dunia tahun 2025 di Chili nanti, tutupnya. Media Jepang samakan timnas Indonesia dengan Cina, isu ranking FIFA dan pemain naturalisasi jadi sorotan. Media Jepang mengejutkan dengan menyamakan timnas Indonesia dengan Cina, mencuatkan isu ranking FIFA yang rendah dan kontroversi soal pemain naturalisasi.
Apa yang sebenarnya membuat kedua tim ini dibandingkan, dan bagaimana tanggapan timnas Indonesia menghadapi pandangan ini? Media Jepang menyamakan timnas Indonesia dengan Cina dan menyinggung ranking FIFA hingga pemain naturalisasi Garuda X skuad Belanda kelompok umur. Pernyataan itu dilontarkan media negeri Sakura jelang laga timnas Indonesia versus Jepang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Duel tim peringkat 130 ranking FIFA versus negara dengan ranking 15 dunia itu merupakan matchday lanjutan dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Awalnya, salah satu media Jepang yakni Nikkan Sports menyoroti PSSI yang telah mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Dari 27 nama-nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong itu, lebih dari setengahnya atau sekitar 16 pemain berasal dari liga luar negeri alias abroad. Nikkan Sports kemudian menyinggung skuad Garuda banyak diperkuat oleh sejumlah mantan pemain timnas Belanda kelompok umur. Media Jepang itu secara spesifik menyebut Justin Hubner yang pernah memperkuat timnas Belanda U-Strip 20 sebelum dinaturalisasi menjadi WNI untuk membela timnas Indonesia. Selain Justin Hubner, ada Maarten Paes, Maes Hilgers, Calvin Verdonk hingga Tom Hai juga pernah memperkuat timnas Belanda kelompok umur sebelum dinaturalisasi. Selain membahas soal skuad timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi, media Jepang tersebut juga menyinggung tentang ranking FIFA Garuda yang kalah jauh dari Samurai Biru. Mereka dalam kurung timnas Indonesia berada di peringkat 130 dalam peringkat FIFA dibandingkan dengan Jepang yang berada di peringkat 15, tulis Nikkan Sports. Media negeri Sakura itu kemudian menyamakan timnas Indonesia dengan Cina karena banyak diperkuat oleh para pemain naturalisasi. Namun seperti Cina, mereka dalam kurung timnas Indonesia berusaha memperkuat tim nasionalnya dengan menambahkan pemain yang telah berpindah kewarganegaraan, cetus Nikkan Sports. Sebagai informasi, Cina juga diperkuat sejumlah pemain naturalisasi di kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti Jiang Guangtai dalam kurung Chias Browning, Alan dalam kurung Alan Douglas Borges de Carvalho hingga Fernando dalam kurung Fernandinho. Media kenamaan Jepang itu juga membahas soal rekor pertemuan timnas Indonesia kontra Samurai Biru termasuk saat mereka mengalahkan Garuda 3-1 di Piala Asia 2023 lalu. Mereka berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia tahun ini. Tetapi mereka bermain melawan Jepang di babak pertama dan kalah 3-1. Penyerang Ayase Uda mencetak 2 gol, tulis Nikkan Sports.